Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, yang selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan semua tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yoel pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yoel pasal 1 ayat 14-15. Tertulis demikian. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kesulitan ekonomi bisa menjadi salah satu cara yang diizinkan Tuhan terjadi untuk mengingatkan kita manusia agar sadar dan kembali kepada Tuhan. Namun hal ini jangan membuat kita serta-merta menghakimi semua orang yang sedang kesulitan ekonomi. Dan jangan juga membuat diri kita merasa bahwa diri kita sedang dihukum oleh Tuhan. Kita perlu bijaksana dalam menilai dan memahami tiap-tiap keadaan. Karena Ayub pun mengalami kesulitan yang bukan disebabkan karena kesalahannya. Dalam pasal 1 dari kitab Yoel ini, kita menemukan bahwa kesulitan ekonomi menjadi salah satu hal yang terjadi pada bangsa Yehuda. Di bagian awal kitab ini tertulis akan datangnya belalang-belalang yang akan menyerang lahan pertanian dan lahan perkebunan bangsa Yehuda, sehingga ladang-ladang tidak menghasilkan apapun. Hancurnya pertanian menghancurkan juga sendi-sendi perekonomian seluruh bangsa Yehuda pada waktu itu. Keberadaan belalang-belalang seperti ini mengingatkan kita akan serangan belalang dalam peristiwa tulah yang ke-8 yang terjadi di Mesir. Tulah itu begitu hebatnya sehingga menimbulkan penderitaan. Meskipun ada sebagian orang yang meragukan tentang kisah mengenai tulah belalang ini, tapi pada kenyataannya itu adalah sebuah fakta. Dan di abad ke-21 ini, serangan belalang yang masif juga pernah terjadi beberapa kali. Seperti misalnya pada tahun 2013, di mana begitu banyak belalang menyelimuti Mesir hingga wilayah Israel. Pesan utama dari kitab Nabi Yoel adalah agar umat Tuhan bertobat, kembali kepada Tuhan, dan hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, supaya mereka mengalami keselamatan dan pemulihan dari keadaan kesukaran. Dalam Yoel pasal 1 ayat 14-15 ini kita membaca, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Isi dari ayat ini adalah sebuah ajakan untuk bertobat. Sebelum semua peristiwa kesukaran itu terjadi, maka Nabi Yoel menyuruhkan firman Tuhan agar mereka berpuasa dan berdoa supaya diluputkan dari peristiwa yang disebutkan di sini dengan istilah sebagai hari Tuhan. Pertobatan yang sungguh akan membawa kepada pemulihan dan berkat Tuhan. Tuhan rindu untuk memberkati, bukan menghukum atau mencelakakan. Perlu kita sadari saudara bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan, sedangkan iblis ingin menghancurkan
dan dosa mengakibatkan kekacauan, kejahatan, dan kesukaran dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, jangan biarkan diri kita terbenam dalam dosa dan mengikuti iblis, tapi kita harus bangkit dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak mutlak menjadi sebuah ukuran, tapi kita dapat merenungkan dan mengoreksi diri kita. Apabila kita mengalami situasi yang sulit pada saat ini, kita mengalami berbagai kesukaran dalam ekonomi dan juga berbagai hal lainnya, mungkin kita perlu melakukan suatu pertobatan dari cara hidup kita yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Responi setiap teguran firman Tuhan secara positif, bukan kita anti dan memberontak, tapi dengan sukacita kita bersyukur untuk setiap teguran Tuhan dan melakukan yang baik dan berkenan. Bertobat adalah hal yang baik. Bertobat membawa pemulihan dan mengundang berkat Tuhan dalam hidup kita. Tetapkan hati kita, saudara, untuk selalu berkomitmen setia dan taat pada Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kemurahan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami semua diingatkan untuk hidup dalam pertobatan, hidup sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami bersyukur karena firman-Mu selalu mengingatkan dan menuntun kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, dalam segala perbuatan, pikiran dan perkataan kami. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami selalu di hadapan-Mu. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Pulihkan keadaan setiap kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, dalam masalah, agar Tuhan menjamah dan memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir atas setiap tubuh kami. Kemenangan Tuhan berikan. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua. Lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.